teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngejelasin nih tentang hak kebebasan dalam beragama. Jadi anggota timnya yang pertama ada Laurencia Sindrina dan yang kedua ada Stefani Putri Natalia. Oke, kita mau ngebahas nih tentang latar belakang dari hak kebebasan dalam beragama. Kalian tahu kan apa itu hak dalam kebebasan beragama? Hak beragama adalah hak di mana kita berhak dan bebas dalam memiliki agama apapun, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Sebagai manusia, hak itu membuat kita memiliki kebebasan dalam memilih tanpa harus adanya paksaan ataupun suruhan. Jika dalam agama Islam, hak kebebasan beragama bisa kalian cari loh di surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang bunyinya Qul ya ayyuhal kafirun, yang memiliki arti katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, yang artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma'abud, yang artinya dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum di anukum wa liyaqadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalian bisa lihat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 265 dan Al-Kahfi ayat 29. Selain dalam Alkitab, hak kebebasan beragama juga dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agamanya yang dijadikan kepercayaan. Adapun masalah-masalah dalam hak kebebasan beragama. Yang pertama, larangan beribadah. Kedua, kesulitan izin membangun atau menggunakan tempat ibadah. Dan yang ketiga, penutupan tempat keagamaan lainnya. Pembahasan yang pertama yaitu larangan beribadah. Bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pelarangan atau pembubaran terhadap ritual, pengajian, ceramah, atau pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan, yaitu dengan 12 kasus. Kasus berikutnya yakni pelarangan terhadap pendirian rumah ibadah atau tempat ibadah sebanyak 11 kasus, perusakan tempat ibadah 3 kasus, dan pelarangan tempat perayaan kebudayaan etnis tertentu sebanyak 2 kasus. Pembahasan yang kedua, kesulitan izin membangun atau menggunakan tempat ibadah. Salah satunya yang tengah menjadi sorotan belakangan ini adalah terkait penolakan pendirian gereja di tanah milik Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Cilegon, Banten. Siapa yang menolak dan apa latar belakang penolakan tersebut tentu harus dipahami secara mendalam dan holistik. Tujuannya agar kita tidak terburu-buru melayangkan pernyataan yang bisa saja hanya semakin memperkeruh keadaan. Yang ketiga, penutupan tempat keagamaan lainnya. Selain tempat ibadah, penutupan sejumlah tempat keagamaan lainnya juga disoroti oleh AS. Salah satunya penyegalan makam sesepuh Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat. Setelah Komnas HAM turun untuk memediasi pejabat lokal dengan anggota Sunda Wiwitan, makam itu akhirnya dibuka kembali. Cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah saling menghargai antarumat beragama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan agar timbul perdamaian. Yang terakhir, berbuat baik kepada semua orang. Ini ada contoh-contoh gambar yang bisa kalian amati dan bisa kalian terapkan ke dalam kehidupan kalian. Sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.